Live streaming is on. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara, edisi 27 Juli 2021. Soal yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah mudahkan urusan dakwah salaf di dalam Masraya dan Allah menjaga kesehatan Ustaz dan dimudahkan pembangunan masjidnya. Mau nanya tentang penggunaan kata radhiyallahu anhu dipergunakan pada para tabi'in atau itba' tabi'in. Apakah boleh dipergunakan pada selain nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khair Ustaz. Soal yang kedua, Assalamualaikum Ustaz Sa'id, semoga Allah menjaga Ustaz dari segala penyakit. Bolehkah kita menyebutkan doa bagi saudara kita atau ulama yang masih hidup dengan sebutan rahimahullah atau hanya dikhususkan bagi orang yang sudah meninggal? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita menjawab soal yang pertama yang berhubungan dengan penggunaan kata radhiyallahu anhu dipergunakan oleh doa ini kepada para sahabat saja atau boleh kepada para tabi'in atau itba'at tabi'in? Itu pertanyaan yang pertama. Maka jawabnya barakallahu fikum dengan ilmu Allah dan taufiknya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa yang zahir dari adillah diperbolehkan untuk menyebut kepada para tabi'in, yang mana para tabi'in adalah next generation setelah para sahabat, dan para itba'ut tabi'in, dan mereka adalah next generation dari para sahabat. Dohirnya diperbolehkan dengan menyebut kepada mereka pun radhiyallahu anhu. Yang mana dalilnya? Dalilnya adalah keumuman dari ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Di mana Allah menyebutkan di dalam surat Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang mananya orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk kepada Islam dari golongan muhajirin ataupun al-ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka di dalam ayat ini para tabi'in dan itba'at tabi'in yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, mengikuti para sahabat dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak masuk kepada kebid'ahan dan masih dalam inner circle Islam ataupun inner circle sunnah, maka mereka dari next generation setelah para sahabat dan juga next generation yang setelah dari para tabi'in, para tabi'i serta itba'at tabi'i setelah para sahabat, maka yang mengikuti mereka masuk kepada ucapan Allah walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga ucapan radhiyallahu anhu masuk kepada al-muhajirin wal ansar minas sabiqin al-awwalin, dan masuk kepada walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka adalah para tabi'i serta itba'ut tabi'i.
Maka contoh aplikasinya kita menyebutkan ayat ini telah ditafsirkan oleh Qatadah radhiyallahu anhu. Boleh apa tidak? Atau ayat ini telah ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan pendalilan tadi waladina taba'uhum bi ihsanin. Dan yang mengikuti mereka para al-muhajirin wal ansor wasabiqun al-awwalun yang waladina taba'uhum bi ihsan, maka mereka para tabi'i serta itba'at tabi'i, maka boleh kita mengitlakkan kalimat radhiyallahu an kepada para tabi'in dan kepada itba'ut tabi'in. Seperti misalnya ini adalah pendapat Imam Malik radhiyallahu an. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj, qala Sufyan ats-Tsauri, wa qala Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahumullah. Boleh seperti itu. Wa qala Syafi'i rahimahullah ataupun radhiyallahu anhu, maka boleh seperti itu. Maka permasalahan seperti ini pun telah difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah seperti di fatwanya, yang mana kami pun memberikan acuan rujukan kembali kepada fatwanya di website dan juga di YouTube. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, laisa fi hada harajun idza qala radhiyallahu anil mu'minin walau kanu minat tabi'in au itba'at tabi'in, lakin istahara al-urf baina ahli al-ilm at-taradi ani sahabah wa tarahum ala man ba'dahum wal amru fi hada wasi'un walhamdulillah. Fa idza dzukira as-sahabi qala radhiyallahu an wa idza qala at-tabi'i wa ghairuhu min ahli al-ilm wal akhyar minal muslimin qila rahimahullah walau qila radhiyallahu anhu fala haraj walhamdulillah kulluhu thayyib. Maka berkata Syekh Ibnu Baz, tidak apa-apa disebutkan kalimat radhiyallahu anhu kepada mukminin, baik dari tabi'in atau itba'at tabi'i. Meski yang masyhur dari segi uruf, dari segi adat di kalangan manusia, kalimat ar-ridha seperti radhiyallahu anhu untuk as-sahabah dan kalimat rahimahullah untuk setelah sahabat. Maka ini boleh-boleh saja dipergunakan untuk para tabi'i dari kaum mukminin dengan sebutan radhiyallahu anhu, fala haraj, maka tidak apa-apa. Kulluhu thayyib, semuanya baik karena ini adalah doa. Maka ini jawaban yang pertama. Yang mana di jawaban yang pertama ini pertanyaannya tentang permasalahan kalimat radhiyallahu anhu.